Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu tanggal 9 Agustus ini kita awali dengan menyatakan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Dalam ibadah minggu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masing-masing masih melaksanakan ibadah rumah tangga. Tetapi, yakinlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita menyatakan ucapan syukur kita dengan memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 21, bait 1 dan bait yang kedua. Dalam ibadah minggu ini, kita jemaat Tuhan bersama-sama diajak untuk menyesali, mengaku akan dosa kita di hadapannya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang diberikan kepada kita tentang hukum kasih ini mengajarkan supaya kita menjalani kehidupan menjadi anak-anak Allah, yaitu menjalani hidup di dalam kasih karena Allah adalah kasih. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali gagal. Kita tidak bisa untuk menjalani kasih secara sepenuhnya. Marilah kita menyatakan nyanyian penyesalan pengakuan dosa kita melalui Kidung Pasamuan Jawi 50 kalih padha ingkang sepisan. Gusti saestu kula nalongso. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita mensyukuri atas berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah kita senantiasa menyatakan diri menjadi anak-anak Allah, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama dan yang kedua. Ku perlukan juru selamat. Marilah kita datang di hadapan Tuhan,
di dalam doa sebelum nanti kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada minggu ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk kembali mengikuti ibadah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat pemeliharaan Tuhan yang mengalir dan kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengarahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi penuntun, pembimbing dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara ada dalam keadaan sehat dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Jika iya, apa wujudnya? Jika Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diwujudkan jika ia menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana menjalani hidup yang dekat dengan Tuhan? Yaitu orang yang senantiasa menyatakan, menjalin relasinya dengan Tuhan secara terus-menerus. Melalui waktu doa, juga melalui sikap perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, dalam prakteknya Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata tidak mudah untuk menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih ketika kita sedang menghadapi masalah atau pergumulan hidup yang berat dan menekan kita. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai orang percaya ketika kita sedang ditimpa masalah atau kesulitan hidup? Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Mari kita perhatikan bahwa setelah Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memelihara 5.000 orang lebih. Selanjutnya Tuhan Yesus melakukan beberapa hal. Mari kita perhatikan yang pertama, Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya naik perahu dan mendahului Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang. Tentunya suatu tempat yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, menyuruh orang banyak untuk pulang. Setelah mereka makan dengan kenyang, Tuhan menyuruh mereka pulang ke kota mereka masing-masing. Karena tidak mungkin orang yang jumlahnya ribuan itu menginap di satu tempat yang terbuka. Mereka harus pulang untuk membagikan firman Tuhan kepada sesama. Mereka harus pulang untuk menjalani kehidupan bersama dengan keluarga yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, disinilah Tuhan Yesus menjalin relasinya dengan Allah Bapa melalui saat-saat doa. Tuhan Yesus di sini memberi tempat utama untuk waktu doa. Ia senantiasa menjalin relasi dengan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi selanjutnya kita perhatikan bahwa di tengah danau Galilea, kondisi berbeda dialami oleh para murid. Apa yang mereka alami? Mereka mengalami masalah yang besar. Perahu yang mereka tumpangi dihantam gelombang dan angin sakal. Dan kondisi itu berlangsung kira-kira sampai jam 3 malam. Bisa dibayangkan kondisi para murid yang amat lelah. Lelah fisiknya, lelah psikisnya juga. Untuk mengatasi kondisi tersebut supaya perahu yang mereka tumpangi tidak tenggelam. Tetapi mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus hadir dan memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Meskipun beliau di atas bukit itu berdoa, tapi Tuhan Yesus melihat, memperhatikan kondisi kesulitan masalah yang dialami oleh para murid di atas perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Tuhan Yesus datang untuk menolong para murid. Kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tahu beban-beban kehidupan kita. Tuhan tahu setiap masalah yang kita alami. Dan Ia berkenan untuk
hadir dalam kehidupan kita, menghibur, menenangkan jiwa kita yang mungkin sangat dikuasai oleh rasa takut. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, tema pada saat ini adalah mengapa takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi ketika para murid melihat kedatangan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, mereka sangat ketakutan. Mereka mengira kalau yang sedang datang itu adalah hantu. Karena sebelumnya memang mereka belum pernah melihat, belum pernah menyaksikan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Meskipun baru saja mereka menyaksikan kejadian mujizat yang luar biasa ketika Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tetapi dalam kondisi yang sangat tertekan, mereka sangat mengalami ketakutan. Tuhan Yesus datang untuk meredakan ketakutan para murid. Ia hadir untuk menenangkan hati para murid. Yesus berfirman, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa dipahami pada waktu itu betapa takutnya hati para murid. Mereka yang berjam-jam dihantam gelombang danau Galilea. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hadirnya sosok yang berjalan di atas air. Tuhan Yesus disangka hantu. Mungkin mereka menyangka, wah, ini saatnya ajal atau kematian sudah sangat dekat. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin punya pengalaman bagaimana ketika pada suatu saat Bapak, Ibu, dan Saudara menghadapi situasi kritis yang menjadikan sangat takut dan mengira bahwa kematian sudah sangat dekat. Tetapi rupanya kedatangan Tuhan Yesus di sini belum bisa membuat hati para murid tenang. Mereka sangat dikuasai dengan ketakutan. Kita lihat Petrus, ya, seperti biasanya dia seorang murid yang responsif, ya, seorang murid yang sangat vokal. Petrus dengan beraninya berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan rupanya permintaan itu diiyakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Ya. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air dan mendapatkan Tuhan Yesus. Dari sinilah Tuhan Yesus berkenan untuk membimbing Simon Petrus dan para murid yang lain supaya mereka memiliki iman yang mantap, iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ketika Petrus yang setelah mendapatkan Tuhan Yesus, kemudian beberapa saat merasakan tiupan angin, ia merasa takut dan mulai tenggelam. Padahal Petrus sudah mendapatkan Tuhan Yesus, sudah berada dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ia belum bisa merasakan kuasa Tuhan. Hati dan pikiran Petrus tidak fokus, tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi ia justru merasakan tiupan-tiupan angin di tengah danau Galilea. Inilah yang mengakibatkan Petrus mulai tenggelam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah tidak sedikit orang Kristen yang kelihatannya, ya, dalam tanda kutip, yang kelihatannya hidupnya dekat dengan Tuhan, rajin melayani Tuhan,
Tetapi ternyata mereka belum bisa merasakan berkat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Hatinya tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih tertuju kepada, dalam tanda kutip, tiupan-tiupan angin dunia. Sehingga tidak aneh jika ada orang Kristen yang tenggelam ya dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi marilah kita melihat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi Petrus. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Beliau dengan segera mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus, ya, menolongnya. Sekalipun pertolongan Tuhan disertai dengan teguran. Apa teguran Tuhan Yesus? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ternyata tidak mudah menyatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak yang membuat kita tadi kurang percaya. Banyak yang membuat kita menjadi bimbang. Seperti Simon Petrus. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita ketika kita sedang menghadapi masalah, kesulitan, beban-beban hidup yang menekan kita, sekalipun disertai dengan teguran. Ya. Pernah Bapak Ibu merasakan Tuhan menegur kita, tetapi sesungguhnya pada saat itulah Tuhan juga menolong kita. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin pada minggu ini ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara sedang bergumul dengan masalah beban-beban kehidupan yang menekan. Tapi mari kita lihat dan belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini mengajar kepada kita untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Masalah selalu ada dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya. Tapi percayalah, Tuhan menolong di saat yang tepat. Jadi sesuai tema saat ini, mengapa takut? Wah ya tetap takut itu Pak Pendeta ya. Masalahnya kok berat sekali ya. Tetap takut ya. Yuk mari kita berfokus kepada firman Tuhan. Jangan kita takut ya. Jangan kita kurang percaya. Jangan kita bimbang. Kalau kita dikuasai ketakutan ya, kurang percaya, bimbang, yang terjadi adalah kita semakin tenggelam. Tapi jika kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus, tangan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan mengangkat kita dan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita ketenangan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara telah banyak sekali mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi saya juga percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara telah banyak sekali dan berulang kali merasakan teguran Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup. Hingga pada kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan kepada jemaat semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sebentar lagi, yaitu pada tanggal 23 Agustus, GKJ Sabtu Mulia akan mengadakan Rioyo Unduh-Unduh, ya. Hari Raya Penuaian, di mana kita diberek, kita diajak untuk mensyukuri setiap berkat, pertolongan, teguran dari Tuhan. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, mari, sekalipun dalam situasi yang terbatas ini, kita tetap menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepadanya. Bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara telah menerima berkat terbaik dari Tuhan?
Berkat Tuhan selalu baik, pertolongan selalu baik untuk kita semua. Yuk mari kita ingat akan kasih Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Inilah salah satu wujud ungkapan iman yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah minggu ini ada persembahan pujian dari Ibu Agnesia Ayu dengan judul Kunyanyi Haleluya. Monggo Mbak Ayu bisa dipersilahkan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Mari kita bersaat hening sejenak. Bersatu hati kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur firman Tuhan mengajar kami, tetapi sekaligus menegur kami. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami seringkali bimbang, kami seringkali kurang percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, pimpinlah kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Tuhan, pada saat doa ini kami pun berdoa untuk rencana GKJ Sabdo Mulyo yang akan mengadakan ibadah syukur Riyoyo Unduh-Unduh. Tuhan kiranya memberkati rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia Riyoyo Unduh-Unduh bersama-sama dengan majelis gereja. Tuhan berkati apa yang direncanakan. Tuhan berkati juga segenap warga jemaat supaya bisa mendukung pelaksanaan Riyoyo Unduh ini dengan baik. Dan nantinya kami merencanakan bahwa hasil persembahan dari Riyoyo Unduh ini akan dipakai untuk mendukung pembangunan gedung gereja di Pepandan Tenggungan. Tuhanlah Bapa kami pun berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Mereka yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang sedang belajar kuliah di rumah, Engkau berikan ketekunan dalam belajar, Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan kepandaian. Bagi setiap umat-Mu yang bekerja, Tuhan berikan keselamatan dalam pekerjaannya. Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan kecukupan. Biarlah pekerjaan dijalani dengan ucapan syukur. Bagi umat-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah pergumulan hidup yang berat, mereka yang menangis, yang bersedih, Tuhan tolong, Tuhan hibur, supaya mereka tidak takut, tetapi supaya mereka percaya dan mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus yang siap sedia untuk memberikan pertolongan. Bapa, kami juga berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro, Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong, bila melalui yayasan dan lembaga ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lembaga ini boleh terpelihara dan berlangsung keberadaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Adapun untuk mendasari persembahan kita ambilkan
ayat Amsal 3 ayat yang 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Adapun untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan, kita angkat pujian dari NKP 170, bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Kami mengaturkan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, karena Tuhan telah memperkenankan kami mengaturkan persembahan yang berwujud uang. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan berkenan menerima, menyucikan persembahan kami ini. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati majelis gerejamu, terlebih yang Tuhan percaya menjadi bendahara gereja. Berikanlah kepandaian dan kejujuran agar persembahan ini sungguh-sungguh digunakan hanya untuk kemasyuran nama Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, apabila dalam kami mengaturkan persembahan, banyak kekurangan, kesalahan dan dosa kami yang terselip di dalam kami mempersembahkan, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah minggu ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.